Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat dan mendesain aplikasi pembelajaran menggunakan SAC atau Smart Apps Creator. Hal pertama yang harus teman-teman lakukan yaitu siapkan terlebih dahulu image dan juga button yang teman-teman butuhkan. Teman-teman bisa mencarinya di AI, Google, Pinterest atau apapun, dan juga teman-teman bisa menggunakan aplikasi Canva seperti saya untuk mendesain bagian isinya untuk aplikasi SAC yang akan saya buat. Berikut merupakan video pembuatan saya ketika mendesain isi untuk aplikasinya. Setelah teman-teman selesai mendesain di Canva, kemudian teman-teman bisa save file-file ataupun gambar-gambar dan button yang teman-teman butuhkan. Setelah itu teman-teman masuk ke aplikasi SAC-nya. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Di sini banyak sekali device ataupun perangkat yang bisa digunakan ketika aplikasinya dibuat. Di sini saya memakai Android phone. Setelah itu bentuk aplikasinya saya akan buat horizontal. Lalu setelah itu teman-teman klik submit. Dan akan muncul dua kanvas kosong, ada yang start page dan juga default section. Untuk menambahkan section, teman-teman bisa arahkan kursor ke default section. Setelah itu teman-teman klik kanan dan pilih new section. Setelah itu teman-teman masukkan background untuk setiap halaman yang dibutuhkan dengan cara teman-teman klik kanan pada di layar besar ini, teman-teman klik kanan, setelah itu pilih insert background. Setelah insert background, teman-teman supaya si bagian-bagian ini bisa terklik, teman-teman pilih ke bagian interaksi. Setelah itu teman-teman bisa menambahkan button ataupun teman-teman bisa klik hotspot saja. Di sini saya tidak menggunakan button karena saya akan menggunakan hotspot saja. Lalu teman-teman pergi ke bagian interaction, pilih touch, kemudian pada bagian objek klik button, klik hotspotnya. Setelah itu switch page ataupun teman-teman bisa memilih flip page dan arahkan, pilih si halaman tersebut akan berpindah ke halaman yang mana. Setelah itu add dan teman-teman bisa preview terlebih dahulu. Kemudian di sini ada bagian menu. Saya tambahkan hotspot lagi pada bagian-bagian tertentu seperti belajar, bermain, ataupun tentang, dan juga icon back. Setelah enter hotspot, teman-teman klik lagi hotspot yang pada bagian belajar misalnya. Kemudian sebelum itu teman-teman juga bisa menambahkan audio. Di sini saya menggunakan audio klik, yaitu digunakan untuk ketika teman-teman mengklik bagian belajar nanti ada bunyinya. Di sini saya tambahkan soundnya karena di sini ada 4 button yang bisa diklik, jadi saya menambahkan 4 audio juga. Setelah itu teman-teman klik bagian hotspot karena di sini saya belum menambahkan interaction settingnya. Saya pilih touch, kemudian pilih objeknya, pilih buttonnya, hotspotnya maksud saya, kemudian switch page atau flip page dan halaman mana yang dituju. Setelah itu submit. Setelah itu untuk memasukkan audio klik, teman-teman copy saja bagian hotspot dari semuanya. Setelah itu teman-teman jangan lupa untuk menghapus interaction setting yang sebenarnya tadi sudah dilakukan di awal karena ini merupakan hotspot yang di copy, jadi teman-teman hapus saja. Setelah itu buat interaction baru dengan touch, kemudian pilih objeknya dan pilih
suara atau audio yang digunakan. Setelah itu play dan add. Lakukan hal yang sama pada ketiga button lainnya. Di sini saya akan memberikan contoh untuk bagaimana caranya menambahkan button. Teman-teman klik saja bagian button di menu insert. Setelah itu pilih button yang sesuai yang ingin dipakai. Setelah itu ke interaction, pilih touch, pilih object, pilih buttonnya, kemudian scroll ke bawah, lalu pilih switch page ataupun flip page, dan arahkan ke halaman yang dituju. Setelah itu di sini ada bagian game. Teman-teman bisa klik di insert, ada bagian image, lalu teman-teman klik saja. Setelah itu pilih image yang sesuai dengan sampah-sampah yang teman-teman butuhkan. Setelah itu, agar si sampahnya ini bisa diangkat, dipindahkan ke dalam tong sampah, teman-teman bisa klik pada bagian-bagian sampahnya. Setelah itu teman-teman lihat di sebelah kiri sini ada bagian properti dan layar. Kita pilih di properti. Setelah itu pada bagian setting, jika belum terbuka teman-teman bisa klik yang tanda panah. Setelah itu teman-teman pilih bagian dragging dan checklist, dan juga yang pushback after draggingnya di checklist. Lakukan hal yang sama pada semua elemen sampah. Setelah itu, agar ketika nanti teman-teman masukkan sampah itu terhitung benar atau ada skornya, teman-teman bisa di bagian insert tambahkan counter dan pilih page counter, karena pada games ini hanya ada satu halaman yang digunakan. Setelah itu atur ukuran dan warnanya, sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Setelah itu teman-teman klik lagi sampahnya dan teman-teman pilih interaction. Lalu setelah itu di bagian interaction ada enter hotspot, teman-teman klik saja itu dan pilih jenis sampah apakah ini dan sesuaikan dengan hotspot yang ada di tong sampahnya masing-masing. Setelah itu pada bagian objek teman-teman pilih counter dan di scroll ke bawah pada bagian ini ada increase counter dan pilih nilai skor atau skor yang teman-teman butuhkan untuk tiap sampahnya. Di sini saya menggunakan satu saja. Setelah itu agar ada bunyi ketika teman-teman memasukkan sampahnya, teman-teman bisa klik lagi sampahnya. Sebelumnya teman-teman tambahkan dulu audio correct dan incorrect. Setelah itu teman-teman klik sampahnya ke bagian interaction, kemudian enter hotspot, pilih hotspot mana yang akan dituju. Setelah itu ke objek, teman-teman bisa sesuaikan saja apakah ketika sampah tersebut dimasukkan ke dalam hotspot 1 misalnya itu adalah benar atau salah. Teman-teman atur saja dan klik play lalu add. Lakukan hal yang sama berulang untuk semua elemen sampah. Kemudian di sini ada game kedua yang saya buat. Di sini gamenya masih sama seperti yang pertama, yaitu drag and drop. Jadi teman-teman lakukan hal yang sama seperti tadi. Setelah itu teman-teman di sini ada quiz. Pada bagian quiz ini saya tambahkan hotspot lagi. Setelah itu sebelum menambahkan hotspot, kita tambahkan counternya terlebih dahulu karena di sini ini merupakan soal quiz dan dalam satu halaman itu hanya terdapat satu soal. Jadi kita pilih global counter. Setelah itu teman-teman klik hotspot dan sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Lakukan hal dengan cara yang sama seperti yang di drag and drop sampah tadi. Lakukan secara berulang sampai 5 soal selesai ditambahkan atau dibuat.
Setelah itu pada bagian setelah kuis di sini saya menambahkan menu victory atau nantinya akan muncul hasil akhir dari core kuis yang teman-teman sudah isi. Nah, di sini saya ingin menambahkan background seperti suara anak-anak bersorak. Setelah itu teman-teman pada bagian properti seperti tadi di bagian setting teman-teman pilih checklist play audio when browse, klik saja bagian page. Lalu teman-teman pada bagian home navigate setting itu teman-teman klik saja dan bagian buttonnya diklik, terus di visible-nya di nonaktifkan, harus submit. Itu di sini saya ingin menambahkan background untuk aplikasinya dengan cara masih di halaman page, di bagian page teman-teman klik saja di bagian BGM dan tambahkan audio atau background aplikasi yang teman-teman gunakan. Setelah itu untuk menyimpan aplikasinya teman-teman bisa klik di bagian pojok kanan ada tulisan smart, teman-teman klik saja. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Teman-teman masukkan app name yang diinginkan oleh teman-teman. Setelah itu pada bundle identifier teman-teman tulis saja seperti pada contohnya, tinggal mengganti yang bagian company-nya saja. Setelah itu pada bagian version code teman-teman tulis satu saja dan pilih icon untuk aplikasi yang teman-teman butuhkan yang sudah teman-teman siapkan, lalu klik submit dan tunggu sampai prosesnya selesai. Oke teman-teman, mungkin sekian tutorial yang bisa saya berikan untuk bagaimana cara pembuatan aplikasi menggunakan Smart App Creator atau SAC. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.